Bab 1111, tidak pada level yang sama. Ye Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak gagah berani dan mengesankan. Tatapannya menyapu para tetua dan master sekte dari berbagai sekte. Ekspresinya dingin dan sombong. Sekte Dewa Medis bukanlah sekte yang bisa kau provokasi. Dia mengayunkan pedangnya dan mengarahkannya ke sekte Linghai, sekte Lun Qiang, sekte Dao, sekte Laut Surgawi, sekte Ling Aks, sekte Kunlun, sekte Malam Darah, dan sekte-sekte tingkat atas lainnya. Dia berkata, jika ada yang berani menyakiti anggota sekte Dewa Medis, aku akan secara pribadi membunuh kalian semua dan memusnahkan sekte kalian. Kemudian, dengan teriakan pedang yang nyaring, pedang itu melesat ke langit dan berubah wujud menjadi seekor naga suci berwarna merah darah. Kekuatan naga perkasa itu bagaikan terik matahari atau letusan ratusan gunung berapi. Magma dan api menerangi langit, dan tekanan spiritual yang dahsyat turun ke setiap anggota sekte. Tidak ada yang berani menggerakkan otot. Raungan naga mengguncang langit, dan api mengguncang dunia. Ratusan orang dari sekte-sekte kecil menatap Ye Chen dengan kekaguman di mata mereka. Satu orang berani mengancam sekte-sekte besar di pegunungan Kunlun. Betapa menakjubkan dan hebatnya. Kalau saja ada orang yang dapat berkultivasi hingga ke tingkat kecakapan bertarungnya, dia tidak akan menyesal seumur hidupnya. Para pemuda dan pemudi menatap Ye Chen. Mereka menyaksikan saat dia memandang rendah semua sekte menengah, atas, serta menekan rekan-rekannya. Mereka semua bersemangat, dan semuanya bermimpi bahwa suatu hari, mereka akan menjadi seperti Ye Chen dan mengancam semua sekte di pegunungan Kunlun. Karena semua orang sudah mengerti untuk tidak lagi menargetkan sekte Dewa Medis, kompetisi jenius bisa dimulai. Ye Chen menatap Han Yun dan berkata, Han Yun, awalnya ada 3 hakim. Mereka adalah kepala sekte Dao Sek, wakil kepala keluarga Huang, dan kepala sekte Kunlun Sek. Dia menyingkirkan pedangnya dan berdiri di antara langit dan bumi. Sekarang wakil kepala keluarga Huang sudah meninggal, aku bermaksud mengambil alih posisi sebagai hakim. Bagaimana menurutmu? Kamu Chen. Juri-jurinya eksklusif untuk generasi tua. Bahkan 10 jenius teratas pegunungan Kunlun belum berbicara. Beraninya seorang junior sepertimu mencoba menjadi hakim. Huang Qiankun dari keluarga Huang, yang menduduki peringkat ke-9 dari 10 jenius teratas pegunungan Kunlun, berdiri di atas awan. Tubuhnya memancarkan aura dingin dan tegas, sementara beberapa dao melayang di belakangnya. Dia menunjuk Ye Chen dan berkata, jangan berpikir bahwa kamu bisa setenar kami hanya karena kamu memiliki latar belakang. Jangan pernah bermimpi untuk melampaui kami. Bagi kami, kau hanyalah seorang anak kecil yang punya banyak trik. 5 tahun lalu, kami muncul dari pertarungan ribuan orang untuk menjadi 10 jenius teratas. Mudah bagi kami untuk membunuhmu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kembalilah dan ikut serta dalam kompetisi jenius. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi juri. Huang Qiankun menatap Ye Chen, tatapannya semakin dingin saat dia berpikir, Ye Chen. Kau membunuh anggota keluargaku dan bahkan bekerja sama dengan anjing tua Han Yun untuk memenjarakan anggota keluargaku. Nanti, kalau aku melawanmu, aku pasti akan membunuhmu. Aku belum menggunakan kekuatan yang diberikan klan roh darah kepadaku. Apakah kau pikir kau satu-satunya yang bisa melawan ahli alam kaisar tertinggi tingkat kelima? Dasar kecil yang menggelikan. Jika dia tidak tahu betul bahwa dia bukan tandingan Han Yun, dia pasti sudah menyerang Ye Chen. Namun, sekarang Ye Chen mengincar posisi hakim, itu adalah alasan yang bagus baginya untuk bergerak. Dia tidak percaya Han Yun akan berdiri dan berurusan dengannya atas masalah kecil ini. Ye Chen, dasar sampah, kau sangat sombong. Kau tidak menganggap serius para tetua atau kami. Aku akan memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah kembali dan bersaing dengan yang lain dengan patuh, tetapi sebelum kau kembali, berlututlah dan bersujud padaku. Kedua, aku sendiri yang akan membunuhmu. Tentu saja, aku tidak keberatan jika kau ingin bersembunyi di belakang Han Yun. Namun, aku akan memandang rendah dirimu. Sebuah provokasi yang nyata. Ye Chen mendengus. Aku tahu apa yang kau takutkan. Jangan khawatir, senior Han Yun tidak akan melakukan apapun. Begitu pula, aku akan memberimu waktu 3 detik. Berlututlah dan minta maaf, dan aku akan mengampuni nyawamu. Dia mengarahkan pedangnya ke Huang Qiankun. Bilah pedang itu mengalir dengan energi dingin dan bersinar dengan cahaya bintang.
Semangat juangnya yang tak ada habisnya bertahan di sekitar arena, dan rasanya seperti dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan saat ini. Kau sedang mencari kematian. Huang Qiankun menyerang, lengannya berubah menjadi bentuk hantu naga harimau. Dia setengah manusia dan setengah binatang, sangat ganas, dan energi darahnya melonjak. Dia merentangkan tangannya dan hantu naga harimau itu membuka mulutnya yang berdarah. Gelombang suara menyapu secara spiral. Saat mereka menyentuh tanah, ledakan yang tak terhitung jumlahnya meletus saat ia melesat ke arah Ye Chen. Pedang Dao Abadi. Wahyu Gerbang Pedang. Ye Chen menjerit pelan dan menusukkan tombak di tangan kirinya. Lapisan ki tombak itu seperti palu berat, menghancurkan gelombang suara spiral. Ia mengangkat pedangnya dengan tangan kanannya, dan seberkas cahaya melesat keluar dari ujung pedangnya. Cahaya itu menembus awan dan menerangi bintang-bintang di langit satu persatu, memperlihatkan rasi bintang. Ketika semua rasi bintang terungkap, sebuah gerbang muncul, dan pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya turun seperti meteor dari langit. Aku tidak takut padamu. Teknik rahasia roh darah. Naga biru roh darah. Huang Qiankun menyatukan kedua tangannya, dan hantu naga harimau itu mulai berdenyut dengan ki sejati berwarna merah dan hitam. Sepasang mata berwarna merah darah muncul pada hantu itu, dan sinar cahaya iblis merembes keluar dari tubuhnya. Seolah-olah seorang jenderal iblis berwarna merah darah telah datang dari zaman kuno. Kabut hijau menyapu langit dan berubah menjadi naga biru yang terbang tinggi di langit. Dengan kepakan sayapnya, ia menyerang dengan menantang surga dan langsung menyerang pedang dewa yang jatuh. Ledakan. Dengan satu serangan, hantu naga biru dan lebih dari separuh pedang dewa hancur. Gelombang kejut yang dahsyat menghancurkan gunung-gunung di luar kota satu demi satu, mengubahnya menjadi debu. Tanah juga bergetar hebat. Suara mendesing. Suara mendesing. Ratusan pedang dewa dan langsung menuju Huang Qiankun. Puci. Puci. Suara pedang tajam yang menusuk daging terdengar oleh semua orang. Dada Huang Qiankun tertusuk oleh pedang-pedang itu, dan darah merah menetes dari bilah-bilah pedang itu. Puluhan pedang memancarkan cahaya bintang yang tampak tidak biasa. Wus, wus. Dalam sekejap, pedang-pedang dewa itu melesatkan rantai cahaya, yang saling terjalin dan membentuk jaring cahaya yang besar, menekan Huang Qiankun ke tanah. Niat pedang abadi yang terkandung dalam cahaya bintang membuatnya tidak dapat melawan. Aduh, tidak, ini tidak terjadi. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin untuk menekan kekuatan klan roh darah di tubuhku. Tidak, mata Huang Qiankun membelalak. Tubuhnya mengandung darah klan roh darah, yang berarti bahwa di dalam pegunungan Kunlun, dia adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan. Siapa sebenarnya Ye Chen? Bagaimana dia bisa menahan kekuatan darah klan roh darah? Bab 1112, Omong Kosong. Huang Qiankun berteriak ke langit. Perjuangannya hanya menambah jumlah retakan di permukaan tubuhnya. Cahaya merah darah dan energi iblis meluap dari retakan, seolah-olah api tak berujung membakar meridian dan organ-organnya. Dia merasa bahwa jutaan semut menggerogoti tubuhnya, yang sangat menyakitkan. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang percaya bahwa Ye Chen mungkin hampir tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam jajaran 10 jenius penyendiri teratas pegunungan Kunlun, tetapi jenius tingkat 9, Huang Qiankun, sama sekali tidak berdaya melawannya meskipun menggunakan teknik rahasia yang tidak diketahui. Guru, Anda sungguh hebat. Huang Zantian menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Ia menatap Huang Qiankun yang sedang berlutut dan berkata dengan suara rendah, Huang Qiankun adalah ahli tersembunyi dalam keluarga yang tidak dapat kukalahkan. Aku tidak pernah menyangka orang seperti dia akan berlutut di hadapan guru. Saya tidak akan pernah menyinggung guru. Selain itu, saya rasa saya tidak akan pernah bisa menyamainya. Sebulan yang lalu, kekuatan penuh guru hanya sebanding dengan ahli alam kaisar tertinggi tahap awal, tetapi sekarang dia lebih kuat dari ahli alam kaisar tertinggi tingkat kelima, dan itu pun tanpa mengaktifkan teknik rahasianya. Jika dia mengaktifkan teknik rahasianya, dia bahkan mungkin bisa melawan senior Han Yun secara setara. 3 budak lainnya juga mengalami hal yang sama. Mereka menyerah kepada Ye Chen dan menandatangani kontrak perbudakan, berharap suatu hari mereka akan dibebaskan. Namun, ketika mereka menyaksikan kekuatan tempur dan pertumbuhan Ye Chen, mereka tidak ingin meninggalkan sisinya. Mengikuti guru yang begitu kuat, mereka pasti akan meninggalkan pegunungan Kunlun dan menginjakkan kaki di alam lain di masa depan dan mencapai hal-hal yang lebih besar yang 10 kali lipat,
Tidak, 100 kali lipat lebih baik daripada jika mereka sendiri atau bersama keluarga mereka. Bertemu dengan master seperti Ye Chen bukanlah sebuah bencana, tetapi sebuah kesempatan. Darah klan roh darah. Anak ini benar-benar memperoleh darah klan roh darah. Di dalam makam samsara, Sue Qiye menjadi marah. Nak, katanya, kecil ini pasti telah mengorbankan sesuatu untuk klan roh darah untuk mendapatkan sebagian darah mereka. Sekarang, bunga roh darah telah mekar di tubuh kecil ini. Kita harus membunuhnya sesegera mungkin. Bunga roh darah. Apa itu? Tanya Ye Chen. Bunga roh darah adalah produk sampingan yang berevolusi dari darah klan roh darah. Klan roh darah akan memberikan esensi darah mereka kepada mereka yang mengikuti mereka, yang memiliki kemampuan parasit. Pada tahap awal, ini akan meningkatkan kekuatan tempur inangnya dan bahkan memungkinkan inangnya untuk meledak dengan kekuatan tempur beberapa kali lipat dari biasanya. Namun, setelah bunga roh darah terbentuk, anggota klan roh darah dapat menyerap semua esensi darah dan kekuatan orang tersebut untuk meningkatkan diri mereka. Jika mereka tidak menyerap orang tersebut pada akhirnya akan menjadi seperti binatang buas dan akan berkeliling membunuh orang seperti iblis gila, meskipun iblis itu sangat kuat. Sue Qiye menghela napas dan berkata, dahulu kala, sebelum klan roh darah turun, mereka menggunakan teknik rahasia ini untuk melatih sejumlah besar ahli di pegunungan Kunlun. Kemudian, pegunungan Kunlun dilanda pertikaian internal. Kami akhirnya berhasil menenangkan orang-orang yang telah jatuh ke dalam keadaan gila dan memutuskan untuk bertarung di tempat itu, tetapi tetap saja kalah. Karena itu, kamu harus menyingkirkan Huang Qiankun sesegera mungkin. Sebelum batas waktu 100 tahun tiba, bunga roh darah akan matang dan Huang Qiankun akan berubah menjadi iblis gila. Setidaknya, ia akan memiliki kekuatan tempur seperti ahli alam kaisar tertinggi tingkat 7. Ia akan membunuh siapapun yang dilihatnya dan darahnya akan menjadi racun. Bahkan jika ia mati, darahnya akan menyebar hingga ratusan mil dan membunuh semua makhluk hidup dalam jarak 100 mil. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia berkata, teknik kultivasi yang diberikan klan roh darah kepada klan Huang tidak hanya mengeksploitasi potensi kehidupan mereka, tetapi juga menyerap esensi kehidupan mereka. Mereka bahkan menggunakannya sebagai wadah kultivasi. Klan roh darah benar-benar jahat. Aku harus membasmi mereka. Dia mengarahkan pedangnya ke Huang Qiankun yang sedang berteriak gila, dan melihat benang sari berwarna merah darah telah tumbuh di kulit lengan dan pahanya. Kekuatan dahsyat dari klan roh darah membasahi setiap inci daging Huang Qiankun, dan sepertinya bunga roh darah hendak keluar dari tubuhnya. Darah klan roh darah, apakah terasa enak? Katakan padaku, apa yang kau korbankan pada klan roh darah? Ye Chen menempelkan pedang itu ke leher Huang Qiankun. Pedang itu memancarkan ki pedang, mi bunga roh darah di tubuh Huang Qiankun untuk tumbuh dengan liar dan menyerap esensi darah dan energi Huang Qiankun dengan panik. Dia menjerit kesakitan. Aku hanya mengorbankan beberapa wanita cantik. Jika kau mampu, bunuhlah aku. Mengapa kau harus menyiksaku? Dasar binatang buas, bunuh aku kalau kau punya kemampuan. Kau akan menemui ajalmu setahun dari sekarang. Para senior klan roh darah akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat-uratmu. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Wajah Huang Qiankun berkerut kesakitan. Tangannya sudah penuh dengan benang sari berdarah. Rasa sakit dan gatal membuatnya berkedut. Namun, di bawah tekanan jaring, dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menahannya. Kamu telah mempelajari ilmu bela diri klan roh darah, dan kamu juga telah menerima darah klan roh darah. Sekarang, bunga roh darah telah lahir di tubuhmu. Tidak akan lama lagi ia akan matang. Kamu tidak akan mati meskipun kamu menginginkannya. Kamu akan menjadi gila dan membunuh siapapun yang kamu lihat. Ekspresi Ye Chen tenang saat dia mengalihkan pandangannya ke Huang Qiankun dan sekte lainnya. Apakah kamu tidak berencana untuk memberitahu semua orang tentang klan roh darah? Ye Chen, apa maksudmu dengan ini? Salah satu master sekte dari sekte tingkat atas melangkah maju. Matanya sedingin musim dingin saat dia menatap Ye Chen dan berkata, jangan bicara omong kosong. Klan roh darah hanyalah ras luar angkasa yang menyerbu pegunungan Kunlun di zaman kuno. Kami telah mengusir mereka. Sebagai pemimpin sekte, dia berpenampilan seperti wanita parubaya. Namanya Liang Yue, dan dia masih memiliki pesonanya. Jelas, dia telah menyebabkan badai di pegunungan Kunlun saat dia masih muda. Ye Chen, apakah kau mencoba membuat kekacauan di pegunungan Kunlun?
Tanyanya dengan ekspresi menyeramkan. Kami dapat menjamin bahwa kami tidak akan mengirimmu ke klan roh darah untuk diinjak-injak, jadi sebaiknya kau diam saja. Benarkah begitu? Master Sekte Liang Yue, kau mengatakan bahwa pegunungan Kunlun mengirim 100 ahli alam kaisar tertinggi ke klan roh darah setiap 100 tahun, tapi aku pengecualian. Ye Chen sengaja mengungkapkan rahasia itu melalui kata-katanya. Sepertinya dalam ribuan tahun terakhir, 100 orang jenius alam kaisar tertinggi yang dipilih setiap 100 tahun tidak pernah muncul kembali di pegunungan Kunlun. Apa, Ye Chen? Apa yang kamu katakan? Kita memberi klan roh darah 100 ahli alam kaisar tertinggi setiap 100 tahun dan membiarkan mereka menginjak-injak mereka seperti ternak. Apakah ini benar? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, semua jenis teriakan dan seruan terdengar. Mereka semua berasal dari sekte kecil, beberapa sekte tingkat menengah, dan bahkan banyak anggota generasi muda. Sedangkan untuk generasi kultivator yang lebih tua, mereka menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh. Mereka memandang Ye Chen, Han Yun, dan Liang Yue tanpa memberikan bantahan apapun. Ye Chen, kamu bicara omong kosong. Tidak ada hal seperti itu sama sekali. Mereka hanya berkultivasi di alam rahasia. Bab 1113, Wahyu, Bagian 1. Liang Yue berteriak histeris, jangan coba-coba menipu orang banyak dengan kebohonganmu. Kalau tidak, siapapun yang mendukungmu, aku akan membunuhmu. Oh. Mereka berkultivasi di alam rahasia. Sudah ribuan tahun berlalu. Mengapa belum ada yang keluar? Dalam sekejap, Ye Chen melesat ke angkasa. Dao pembantaian dan dao pedang abadi melayang di belakangnya, membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Hal ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setiap 100 tahun, ada 100 ahli alam kaisar tertinggi. Dalam 3000 tahun terakhir, itu akan memberi kita total 3000 ahli alam kaisar tertinggi. Namun, mengapa tidak ada seorang pun yang keluar dari alam rahasia itu? Malah, mereka telah menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Lagi pula, kamu mengatakan bahwa aku menyebarkan rumor untuk menipu publik. Kalau begitu, panggil orang-orang itu untuk bersaksi untukmu. Kau, Master Sekte Liang Yue tidak dapat menjawabnya saat ini. Dia menemukan ahli alam kaisar tertinggi yang telah dikirim ke klan roh darah selama bertahun-tahun untuk bersaksi. Di mana dia bisa menemukannya? Orang-orang itu pasti sudah mati di tangan klan roh darah sejak lama. Tatapan mata Ye Chen yang tak terbantahkan menyapu berbagai sekte. Ada 3000 ahli alam kaisar tertinggi yang dikorbankan. Tidak hanya ada para jenius muda di antara mereka, tetapi ada juga banyak kultivator tua dari sekte yang lebih kecil. Apakah menurutmu para master sekte dan tetua agungmu pergi ke alam rahasia untuk berlatih? Tidak. Selama tahun-tahun itu, sekte-sekte tidak dapat menghasilkan cukup banyak ahli alam kaisar tertinggi, jadi mereka terpaksa meningkatkan tingkat kultivasi mereka dan membiarkan klan roh darah membantai mereka. Begitu pula dengan kompetisi jenius ini. Karena banyak jenius yang telah meninggal, mereka tidak dapat mengumpulkan cukup banyak ahli alam kaisar tertinggi. Oleh karena itu, mereka meminta semua sekte di pegunungan Kunlun untuk datang ke sini. Jika jumlah jenius yang dapat mencapai alam kaisar tertinggi kurang dari 100, mereka akan segera menangkap para master sekte dan tetua sekte Anda untuk menutupi selisihnya. Inilah tujuan dari membudidayakan 100 ahli alam kaisar tertinggi setiap 100 tahun. Semua eselon atas dari sekte menengah, atas, dan atas mengetahui hal ini, dan setiap sekte akan membagi kuota secara merata. Benang sari berwarna merah darah di tubuh Huang Qiankun adalah tanda klan roh darah. Benar sekali bahwa pegunungan Kunlun mengirim 100 ahli alam kaisar tertinggi ke klan roh darah setiap 100 tahun sebagai penghormatan. Orang-orang yang hadir adalah para kultivator paling elit dari sekte-sekte pegunungan Kunlun. Seketika, banyak master sekte dan murid senior dari sekte-sekte yang lebih kecil bergegas maju dan menanyai para pemimpin sekte dari sekte Malam Darah, sekte Dao, sekte Kunlun, dan sebagainya. Apakah Ye Chen mengatakan yang sebenarnya? 1000 tahun yang lalu, kamu mengatakan bahwa ada terlalu banyak tempat dan meminta leluhur kita untuk berpartisipasi. Jadi kamu mengirim leluhur kita ke klan roh darah untuk diinjak-injak. Dasar, katakan sesuatu. Di mana leluhur kita? Kemana dia pergi? Apakah seperti yang dikatakan Ye Chen? Apakah yang dikatakan Ye Chen benar? Cepatlah bicara. Suara-suara bertanya itu muncul bagai awan di langit.
Bukan hanya sekte-sekte kecil saja yang mulai mempertanyakan mereka, bahkan para pengikut sekte mereka sendiri pun mulai mempertanyakan mereka. Guru, murid sejati tertua dari salah satu sekte papan atas segera menoleh untuk melihat guru sekte tersebut. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia berkata dengan tenang, "Guru, lebih dari 100 tahun yang lalu, Anda mengatakan bahwa Anda akan mengirim kakak senior Tianyu ke alam rahasia untuk berkultivasi. Namun, kakak senior Tianyu belum keluar. Apakah kakak senior Tianyu telah dikorbankan seperti yang dikatakan Ye Chen? Apakah dia telah diinjak-injak sampai mati oleh klan roh darah? Apakah akhirku akan sama? Guru, tolong jawab aku." Di sampingnya, murid senior Sekte Kunlun menatap kepala Sekte-Sekte Kunlun dengan ekspresi aneh. "Kepala Sekte, jika Anda mengatakan bahwa Ye Chen berbohong, mengapa saudara-saudari senior yang pergi ke alam rahasia untuk berkultivasi 100 tahun yang lalu tidak kembali? Tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Apakah mereka dibunuh oleh klan roh darah? Apakah nasibku akan sama?" Satu demi satu, para murid inti dan sejati dari sekte lain juga mulai bertanya. Master Sekte, apakah kami juga dipersiapkan untuk dikorbankan bagi klan roh darah? Jika tidak, tolong berikan bukti yang menyatakan sebaliknya. Perkataan Ye Chen menyebabkan keributan di seluruh alun-alun. Ratusan sekte kecil menatap tajam ke arah puluhan sekte besar dengan kebencian. Bukannya tidak ada satupun dari mereka yang menemukan masalah ini, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan maupun kemampuan untuk menanyakan masalah ini. Tetapi sekarang setelah Ye Chen mengangkatnya, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan keberadaan leluhur dan mantan pemimpin sekte mereka. Mereka yang bahkan lebih bersemangat untuk bertanya adalah para pengikut inti dan sejati dari sekte-sekte utama. Jika masalah ini benar, sekte-sekte kecil paling-paling akan kehilangan pilar mereka, tetapi mereka akan berakhir mati. Lebih jauh lagi, mereka akan dipermainkan oleh klan roh darah sebelum mati. Ini menyangkut hidup mereka, jadi wajar saja kalau mereka harus mengklarifikasi masalah ini. Pada saat ini, ekspresi 8 dari 10 jenius teratas pegunungan Kunlun berubah dengan cepat. Di antara mereka, seorang murid sekte Dao yang mengenakan jubah putih melangkah maju. Namanya Bai Yukuan. Dia bertanya pada Ye Chen, "Apakah yang kau katakan itu benar? Apakah aku perlu berbohong padamu?" Ngomong-ngomong, klan roh darah akan datang ke pegunungan Kunlun dalam 1,5 tahun untuk meminta 100 ahli alam kaisar tertinggi. Kau adalah seorang jenius top, jadi kau akan menjadi yang pertama pergi. Jika kau ingin tahu apakah itu benar, kau bisa bertanya kepada Han Yun, para tetua, dan guru sektemu kemana perginya para ahli alam kaisar tertinggi di masa lalu. Lagi pula, ujian alam rahasia macam apa yang bisa berlangsung selama 3.000 tahun. Setelah mendengar perkataan Ye Chen, raut wajah Bai Yukuan berubah dengan cepat. Ia merasa sangat bimbang. Itu benar, Ye Chen benar. Ujian alam rahasia macam apa yang bisa berlangsung selama 3.000 tahun. Selain itu, setelah memasuki alam rahasia, tidak ada satupun yang akan keluar. Mungkinkah para pemimpin sekte benar-benar ingin menggunakan nyawa mereka sebagai imbalan untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan hidup mereka sendiri? Kamu Chen, 2 dari 10 jenius agung, Qing Jian dan Sue Qi, bertanya serempak. Apakah yang kau katakan benar? Bahkan 10 orang jenius teratas saja kacau, apalagi yang lainnya. Tentu saja itu benar. Ini adalah sesuatu yang disetujui secara diam-diam oleh para petinggi berbagai sekte. Setiap kompetisi jenius diadakan untuk memilih ahli alam kaisar tertinggi yang akan diserahkan ke klan roh darah. Ye Chen mengamati sekelilingnya. Pedang Qi-nya mengguncang sekelilingnya. Aku pasti akan melawan klan roh darah sampai akhir. Aku tidak akan membiarkan kultivator pegunungan Kunlun lainnya diinjak-injak sampai mati oleh mereka. Jika kau tidak ingin mati, kau bisa mengikutiku dan melawan klan roh darah. Tentu saja, kamu juga dapat menemukan tempat pemakaman yang cocok dan menyiapkan batu nisanmu sendiri terlebih dahulu. Ketika klan roh darah datang, kamu dapat bunuh diri terlebih dahulu. Pokoknya, entah kau mengikutiku atau tidak, aku akan tetap melawan klan roh darah. Bab 1114, Wahyu, Bagian 2. Selama kau bisa mengalahkanku, aku bersedia mengikutimu, kata Qing Jian. Ia mencengkeram pedang spiritual di pinggangnya. Gelombang amarahnya membumbung ke langit dan mengguncang sekitarnya saat ia meraung, "Sialan klan roh darah.
Beraninya mereka merusak pegunungan Kunlun kita. Aku bersumpah akan bertarung sampai mati melawan klan Roh Darah. Sue Qi dari Sekte Malam Darah juga geram. Mereka mengirim 100 ahli alam kaisar tertinggi untuk disiksa dan dibunuh oleh klan Roh Darah setiap 100 tahun. Master Sekte macam apa mereka? Mereka sangat tidak berguna. Tidak heran aku tidak pernah melihat seorang pun senior kembali setelah memasuki apa yang disebut alam rahasia itu untuk berkultivasi. Ternyata mereka semua sudah mati. Seketika, Sue Qi berbalik dan menatap penuh tanya ke arah guru sektenya. Tiba-tiba, apakah menurutmu kau bisa melawan klan Roh Darah? Suara serak menembus langit. Semua orang berhenti bicara dan melihat ke sumber suara. Itu adalah Huang Qiankun. Seluruh tubuh Huang Qiankun ditutupi benang sari berwarna merah darah. Dia tertawa gila dan berkata, apakah sampah seperti kalian pikir kalian bisa melawan penguasa tertinggi klan Roh Darah? Konyol, para pemimpin sekte kalian tidak memberitahu kalian karena dia ingin kalian semua tidak terlalu menderita. Jadi bagaimana jika kamu tahu sekarang? Dalam 1 tahun lagi, para penguasa klan Roh Darah akan turun ke pegunungan Kunlun, dan kalian semua akan disiksa sampai mati. Bahkan jiwa suci kalian akan musnah. Apa? Bai Yukuan menamparkan wajah Huang Qiankun dan mengumpat, apakah kita terlihat seperti orang yang akan merendahkan diri untuk bertahan hidup? Jika kau mengatakan sepatah kata lagi, aku akan membunuhmu. Kamu berani membunuhku. Tuanku adalah klan Roh Darah. Mereka akan tiba dalam setahun. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa mati meskipun kamu menginginkannya. Kamu akan menderita 100 kali, tidak, 1000 kali lebih banyak siksaan daripada yang dialami Han Yun saat itu. Aku tidak takut untuk mengatakan ini kepadamu, Huang Qiankun meraung serak, keluarga Huang kami telah berada di pihak klan Roh Darah sejak zaman kuno, dan sekarang, keluarga kami telah menjadi keluarga teratas di pegunungan Kunlun, dan tidak ada sekte dari pegunungan Kunlun yang berani menyentuh kami. Jika kau berani membunuhku, kau akan mati. Dan Ye Chen, kau telah membunuh begitu banyak anggota keluarga Huang. Ketika para tetua klan Roh Darah tiba, kau akan menjadi orang pertama yang disiksa. Kau akan dikuliti hidup-hidup, tulang-tulangmu digiling menjadi debu, dan abumu disebar. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Dan kalian semua, putra surga yang sombong dan yang mengaku jenius, hanyalah mainan untuk diinjak-injak oleh klan Roh Darah. Apa? Seorang wanita cantik menamparkan Huang Qiankun. Namanya adalah King Lirong. Saat Ji King belum terkenal, King Lirong pernah dikenal sebagai gadis suci tercantik di pegunungan Kunlun. Dasar yang mengkhianati pegunungan Kunlun. Hahaha, memangnya kenapa kalau keluarga Huang mengkhianati pegunungan Kunlun? Beraninya kau menyentuhku. Siapa master sekte atau tetua sekte kalian yang berani menyentuh keluarga Huang kita? Kiamatmu akan terjadi dalam waktu 1 tahun. Suara mendesing. Seberkas pedang Qi terbang mendekat. Itu dari master sekte Dao Sek. Pemimpin sekte memandang Ye Chen dengan ekspresi muram. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan rahasia ini hari ini. Dia berkata, semuanya, kembalilah. Turnamen jenius akan ditunda. Mengenai masalah antara Ye Chen dan Huang Qiankun hari ini, kami akan memberikan penjelasan setelah kami membahasnya. Penjelasan setelah berdiskusi. Kau jelas-jelas sedang memikirkan cara untuk terus membodohi kami. Pemimpin sekte dari sekte kecil berkata dengan jujur, kata-kata Ye Chen, kata-kata Huang Qiankun, dan fakta bahwa semua senior alam kaisar tertinggi yang berpartisipasi dalam uji coba alam rahasia tidak pernah kembali, semuanya berbicara sendiri. Kita harus menjelaskan semuanya hari ini. Ya, jelaskan dengan jelas. Kamu tidak boleh berdiskusi. Membahas sesuatu hanya berarti kamu mencoba membodohi kami. Banyak pemimpin sekte kecil dan pengikut sekte besar ingin mengikat para pemimpin berbagai sekte dan menginterogasi mereka untuk mendapatkan kebenaran. Untuk sementara waktu, para pemimpin sekte terdiam. Bahkan ada beberapa master sekte yang dipenuhi dengan niat membunuh. Misalnya, pemimpin sekte Lun Qiang dan master sekte Tianhai. Mereka melotot marah ke arah orang yang mengajukan pertanyaan itu. Seperti keluarga Huang, mereka telah bergabung dengan klan Roh Darah. Namun, jika mereka tidak menemukan solusinya, mereka tidak akan dapat mengumpulkan 100 ahli alam kaisar tertinggi dalam 1,5 tahun untuk memberikannya kepada klan Roh Darah. Dalam hal itu, hidup mereka akan dalam bahaya. Han Yun, senior Han Yun. Akhirnya, seseorang memikirkan Han Yun. Sue Qi,
King Lirong, Bai Yukuan, dan para jenius top lainnya semuanya memandang Han Yun. Senior Han Yun yang terhormat, bolehkah saya bertanya apakah apa yang dikatakan Ye Chen itu benar? Bai Yukuan bertanya, apakah pegunungan Kunlun harus mengirim 100 ahli alam kaisar tertinggi setiap 100 tahun untuk membunuh klan roh darah? Ya, dengan izin Ye Chen, Han Yun mengatakan yang sebenarnya. Dulu, kami kalah dan tidak bisa melawan klan roh darah, katanya, karena itu, kami memberi klan roh darah 100 ahli alam kaisar tertinggi setiap 100 tahun untuk disiksa dan dibunuh. Orang-orang yang menurut para master sekte dikirim ke alam rahasia untuk berkultivasi semuanya diberikan kepada klan roh darah. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh alun-alun itu meledak. Semua orang melotot ke arah para master sekte dari sekte-sekte besar, termasuk para pengikut sekte-sekte besar tersebut juga. Para master sekte dan leluhur sekte kecil diberikan kepada klan roh darah setelah tingkat kultivasi mereka dinaikkan secara paksa. Banyak murid dari sekte besar yang ayah, saudara, dan tetuanya dikirim ke klan roh darah. Kemungkinan besar mereka sendiri pada akhirnya akan dikirim ke klan roh darah, jadi bagaimana mungkin mereka tidak membenci guru sekte mereka? Aku akan memberimu penjelasan tentang masalah hari ini besok. Pemimpin sekte Dao sekte itu mengucapkan kalimat ini. Dia melirik Han Yun dan berubah menjadi aliran cahaya untuk pergi. Nanti aku jelaskan masalah hari ini. Masalah hari ini. Para ketua sekte dan wakil ketua sekte dari sekte besar lainnya semuanya pergi setelah mengatakan itu. Han Yun tidak bisa lagi diandalkan, jadi mereka harus memikirkan cara baru untuk berurusan dengan murid-murid mereka sendiri dan orang-orang dari sekte kecil sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. Setelah para pemimpin sekte pergi, semua orang di alun-alun kembali gempar. Mereka mengira semua orang masih hidup, tetapi para senior dan orang-orang yang mereka cintai telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Yang paling mereka rasakan adalah kehinaan. Pegunungan Kunlun akan mengirim 100 ahli alam kaisar tertinggi ke klan roh darah setiap 100 tahun. Tidak seorang pun, tua maupun muda, dapat menahan penghinaan seperti itu. Ketika banyak orang mendengar bahwa Ye Chen akan melawan klan roh darah, mereka semua berjalan ke arah Ye Chen, siap untuk membahas situasinya. Ye Chen, karena apa yang kamu katakan itu benar, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Chen, bagaimana kita bisa melawan klan roh darah? Sekalipun aku mati, aku tidak akan menjadi anjing bagi klan roh darah. Benar sekali, aku pria yang berjiwa pantang menyerah, dan aku akan membuat orang tuaku bangga bahkan sampai mati. Aku bersedia melawan klan roh darah sampai mati. Banyak master sekte dan leluhur sekte kecil datang untuk berdiskusi dengan Ye Chen. Banyak dari mereka hanya kultivator alam Daoyuan tingkat ke-7 atau ke-8, meskipun beberapa dari mereka telah mencapai alam kaisar tertinggi. Namun, mereka semua lebih lemah dari Ye Chen, jadi mereka menganggapnya sebagai pilar dukungan dan tulang punggung mereka. Bab 1115, Wahyu, Bagian 3. Setiap orang. Klan roh darah telah merusak pegunungan Kunlun selama ribuan tahun. Namun, pegunungan Kunlun tidak akan pernah membiarkan klan roh darah menginjak-injak kita lagi. Aku, Ye Chen, bersedia mengibarkan bendera untuk melawan klan roh darah. Baguslah kau bersedia bergabung dengan kami. Tatapan mata Ye Chen menyapu kerumunan. Semuanya, hal terpenting bagi kita sekarang adalah memberitahu semua orang kebenaran tentang apa yang telah terjadi di pegunungan Kunlun setiap 100 tahun. Kita harus memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak melawan, hasil akhir dari kultivasi mereka tidak lebih dari sekadar para master sekte dari sekte-sekte utama mengirim mereka ke klan roh darah untuk dibunuh dan disiksa. Itulah sebabnya kita perlu mengerahkan sebanyak mungkin orang. Pertama, kita perlu menghancurkan keluarga dan sekte yang mengkhianati pegunungan Kunlun. Kemudian, kita perlu mengumpulkan kekuatan kita untuk melawan klan roh darah. Dengan adanya Ye Chen, pegunungan Kunlun tidak akan pernah tunduk kepada suku roh darah lagi, dan tragedi itu tidak akan pernah terulang lagi. Ya, Ye Chen benar. Kita mungkin lemah sendiri, tapi aku tidak percaya kita tidak bisa melawan klan roh darah dengan kekuatan gabungan seluruh pegunungan Kunlun. Benar sekali, Ye Chen. Aku bersedia bergabung denganmu dan melawan klan roh darah. Beberapa master sekte dari sekte-sekte kecil segera berkumpul di sekitar Ye Chen. Bagi mereka, masalah klan roh darah bukan hanya masalah hidup dan mati,
tetapi juga masalah kehormatan bagi leluhur mereka dan warisan mereka sendiri untuk keturunan dan murid-murid mereka. Ye Chen, kaulah orang pertama yang mengibarkan bendera, tidak seperti sekte-sekte besar yang hanya tahu cara merendahkan diri dan bertindak seperti anjing. Sekarang aku akan kembali ke sekte dan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menyebarkan kebenaran. Aku akan memberitahu setiap rekan kultivator bahwa suku roh darah telah menyiksa dan membunuh para senior, ayah, dan saudara-saudara kita. Aku akan membuat mereka mengikutimu dan melawan klan roh darah. Itu benar, sekte-sekte besar takut pada klan roh darah. Namun, kami akan mengikutimu. Bahkan jika kita semua di pegunungan Kunlun mati dalam pertempuran, kita tidak akan menjadi anjing klan roh darah. Master sekte lainnya menangkupkan tinjunya dan menatap Ye Chen. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ye Chen, kamu tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan 10 jenius teratas pegunungan Kunlun, tetapi kamu juga orang pertama yang mengungkap kebenaran agar semua orang melihatnya. Kamu memiliki keberanian dan kekuatan untuk melawan klan roh darah. Demi hidupku sendiri, demi warisanku, dan demi keturunanku, aku akan melawan klan roh darah bersamamu. Perkataannya mendapat simpati dari banyak pemimpin sekte dari sekte-sekte kecil. Demi keturunan kami dan demi diri kami sendiri, kami bersedia mengikutimu. Bagus. Semuanya, tugas kalian saat ini adalah menyebarkan berita ke seluruh pegunungan Kunlun. Beritahukan kepada para kultivator dan kekuatan tersembunyi itu bahwa jika mereka tidak ingin orang tua dan saudara kandung mereka mati sia-sia, jika mereka tidak ingin terus ditindas. Aku, Ye Chen, telah mengibarkan panji pemberontakan terhadap klan roh darah. Jika mereka bersedia menjadi orang-orang dengan semangat yang gigih, Aula Cahaya dan Sekte Dewa Medis akan menyambut mereka kapan saja. Aku juga akan memimpin mereka untuk melawan klan roh darah. Klan roh darah akan tiba dalam waktu 1 tahun, dan aku akan menjadi orang pertama yang membunuh mereka. Sebelum mereka tiba, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk memobilisasi para master alkimia kota Dangsu untuk memurnikan pil bagi kalian semua, sehingga kalian cukup kuat untuk melawan klan roh darah. Pidato Ye Chen yang penuh semangat langsung menyulut ambisi semua kultivator dari sekte kecil. Sebagai orang yang berjiwa pantang menyerah, kalaupun mati, ya harus mati di medan perang. Tidak mungkin mereka akan mati sebagai upeti dan pengorbanan bagi klan roh darah. Langsung, setengah dari orang-orang dari beberapa ratus sekte kecil kemudian membuat persiapan untuk segera kembali ke sekte dan menyebarkan berita itu di sepanjang jalan. Setelah mereka kembali ke sekte mereka, mereka akan mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk bertarung melawan klan roh darah. Sekte-sekte kecil memang seperti ini, tetapi para pengikut sekte besar, seperti King Jian, Bai Yuquan, Sue Qi, King Lirong, dan para pengikut utama lainnya, semuanya kebingungan. Mereka memandang para master sekte yang pergi dari jauh dan tidak mampu untuk tenang. Apakah para guru yang merawat mereka dan mengajari mereka seni bela diri benar-benar akan mengirim mereka ke klan roh darah sebagai korban? Setiap murid dari sekte-sekte besar berada dalam situasi yang sulit. Mereka tidak ingin percaya bahwa guru-guru mereka, yang telah membesarkan mereka, mengajari mereka seni bela diri, dan bahkan sedekat orang tua dan anak, benar-benar akan menyerahkan mereka kepada klan roh darah sebagai imbalan atas kesempatan untuk melanjutkan hidup mereka sendiri. Menguasai. Guru. Bai Yuquan, salah satu dari 10 jenius teratas pegunungan Kunlun, tidak dapat menahan air matanya. Dia menatap gurunya di kejauhan dan berlutut. Dia berteriak, Guru, saya tidak ingin mempercayai kebenaran yang dikatakan Han Yun dan Ye Chen kepada saya. Kecuali jika Anda sendiri yang mengatakan kepada saya bahwa Anda ingin menukar hidup saya untuk memperpanjang hidup Anda sendiri. Master Sekte, tolong beritahu aku jika memang begitu. Master Sekte, suara itu terus melaju semakin jauh, tetapi para pemimpin sekte dari berbagai sekte kecil pergi tanpa menoleh ke belakang. Hei Yao dan 10 jenius tersembunyi teratas dari pegunungan Kunlun lainnya menatap orang-orang dari sekte kecil yang bersemangat dengan gugup. Kemudian, mereka melihat saudara-saudari junior mereka yang kebingungan dan para guru mereka yang pergi, tidak mau menjawab. Mereka tidak berdaya. Pada saat ini, mereka sudah kehilangan motivasi untuk maju. Terlebih lagi, jika mereka berkultivasi sampai akhir, bukankah itu hanya akan mempercepat tanggal kematian mereka di tangan klan roh darah? Kalau begitu, mengapa mereka harus berkultivasi? Secara bertahap,
Sosok para Master Sekte dan Wakil Master Sekte menghilang di balik cakrawala. Penatua, apakah ini benar? Murid inti dan murid sejati dari sekte tersebut memandang para tetua penegak hukum, para tetua senior lainnya, dan anggota 10 jenius. Apakah ini benar? Tanya mereka. Penatua ke, Anda telah membesarkan saya sejak saya masih muda. Anda seperti nenek bagi saya. Saya ingin Anda memberitahu saya, apakah sudah menjadi takdir saya untuk dibunuh dan disiksa oleh klan Roh Darah. Seorang murid perempuan Sekte Kabut Langit berlutut di hadapan Penatua ke dan bertanya dengan tulus. Nak, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu sekarang. Penatua ke meninggalkan kata-kata ini dan memimpin para penatua lainnya untuk berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Pada saat ini, jika mereka mengakuinya, para pengikutnya kemungkinan besar akan langsung berhamburan, dan sekte tersebut akan ditinggalkan. Kamu Chen. Han Yun melompat dan menyapukan pandangannya ke semua orang. Situasi saat ini akan kacau untuk beberapa waktu. Mari kita bahas bagaimana cara menghadapi klan Roh Darah untuk sementara waktu. Oke, Ye Chen memberitahu ketua sekte dan wakil ketua sekte Qian Phoenix untuk pergi ke gedung di sebelah alun-alun untuk berdiskusi. Di dalam gedung, Duan Huai'an, Xiao Bi, Old Sue, Huang Zantian, dan yang lainnya semuanya berkumpul. Huang Botian menangkupkan tinjunya ke arah Ye Chen dan berkata, sebenarnya, dengan situasi saat ini di Pegunungan Kunlun, sangat sulit untuk melawan klan Roh Darah. Semua sekte besar telah menyembunyikan masalah klan Roh Darah dari generasi muda, jadi saudara Ye, Anda melakukan hal yang benar. Untuk memutus situasi ini, kita harus menciptakan kekacauan dan pertikaian internal serta memberitahu semua orang tentang nasib mereka. Aku tidak memintamu untuk menganalisisnya. Ekspresi Ye Chen tenang. Dia menyesap teh dan berkata, cepat dan ceritakan semua yang kau tahu. Bab 1116, Alam Lain dan Alam Kultivasi. Ya, Tuan. Huang Botian menangkupkan tinjunya dan menatap semua orang. Dia menghela napas dan berkata, Sekte Qian Phoenix pernah membuat kesepakatan dengan keluarga Huang, jadi kami tahu beberapa hal. Keluarga Huang kekurangan ahli tingkat atas, tetapi karena mereka tidak perlu mengirim ahli alam kaisar tertinggi ke klan Roh Darah setiap 100 tahun, jumlah ahli alam kaisar tertinggi di keluarga Huang hampir sebanding dengan jumlah sekte lainnya. 1000 tahun yang lalu, seorang leluhur dari sekte Phoenix Biru meninggal dalam pengasingan. Namun, saat itu, ia menemani seorang leluhur dari keluarga Huang untuk menyambut klan Roh Darah. Tempat di mana klan Roh Darah turun adalah tempat yang misterius. Tepatnya, ada formasi teleportasi di luar angkasa Pegunungan Kunlun. Sepertinya leluhur keluarga Huang mengatakan bahwa tanah tempat klan Roh Darah berasal sangat jauh dari Pegunungan Kunlun. Kenangnya, tidak mungkin menemukan Pegunungan Kunlun tanpa peta bintang yang akurat. Bahkan jika mereka menemukan Pegunungan Kunlun, akan butuh waktu lama bagi mereka untuk melakukan perjalanan ke sini, bahkan dengan tingkat kultivasi mereka. Oleh karena itu, sebelum Perang Kuno, klan Roh Darah berangkat ke Pegunungan Kunlun dan mendirikan formasi teleportasi spasial. Akan memakan waktu setengah tahun untuk mencapai Pegunungan Kunlun menggunakan formasi teleportasi spasial. Konon katanya formasi teleportasi spasial hanya bisa digunakan sekali setiap 10 tahun. Kalau tidak, jalur spasial akan runtuh karena tekanan dan mereka harus membangun kembali formasi itu. Formasi teleportasi spasial merupakan formasi besar yang dapat memindahkan orang dari jarak jauh. Singkatnya, formasi ini digunakan untuk memindahkan orang dari satu alam ke alam lain. Karena setiap alam sangat berjauhan satu sama lain, akan memakan waktu lama bagi seorang kultivator untuk terbang ke alam lain. Oleh karena itu, mereka menggunakan batu spasial untuk membuat formasi teleportasi spasial berskala besar. 10 tahun sekali. Butuh waktu setengah tahun untuk sampai. Ye Chen mulai menghitung dalam benaknya saat mendengarkan informasi itu. Han Yun, bisakah kau menghancurkan formasi teleportasi spasial? Berapa banyak formasi teleportasi spasial yang dimiliki klan Roh Darah di Pegunungan Kunlun? Tanya Ye Chen. 1. Han Yun merenung dengan serius dan berkata, berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun dan pemahamanku tentang klan Roh Darah saat itu, kita hanyalah makhluk rendahan bagi mereka, jadi tidak ada gunanya bagi mereka untuk menyiapkan dua formasi teleportasi spasial yang berharga. Mengenai penghancuran formasi, Han Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kecuali jika kamu mencapai alam integrasi Dao dan memahami hukum spasial,
kamu tidak akan dapat menghancurkan formasi teleportasi spasial. Alam integrasi Dao. Apakah itu wilayah setelah wilayah kaisar tertinggi? Ucapan Ye Chen langsung membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Mereka semua menatap Han Yun, menunggu jawaban. Alam kaisar tertinggi adalah alam kultivasi tertinggi bagi kita, Han Yun berkata perlahan, namun, bagi klan roh darah, itu bukan masalah besar. Misalnya, alam transenden, alam puncak di Huaxia, bahkan tidak memenuhi syarat di pegunungan Kunlun. Aku hanya tahu 4 alam setelah alam kaisar tertinggi. Mereka adalah alam semi surgawi, alam raja surgawi, alam kekacauan primordial, dan alam integrasi Dao. Setiap alam dibagi menjadi 9 tingkatan. Aku tidak tahu apa yang ada di luar itu, tetapi pasti ada lebih banyak lagi. Klan roh darah mengirim seseorang yang telah mencapai atau melampaui alam integrasi Dao untuk menghancurkan pasukan kita saat itu. Dan dalam 1,5 tahun, Ye Chen, orang-orang yang akan kau hadapi hampir semuanya adalah kultivator alam semi surgawi. Untuk mencapai alam semi surgawi, seseorang perlu menggunakan senjata spiritual tingkat 9 atau lebih tinggi sebagai media untuk memungkinkan jiwa menjalani perubahan kualitatif dan menjadi jiwa esensi. Kemudian, seseorang perlu menggunakan energi abadi dari senjata abadi agar tubuh fisik menjalani perubahan kualitatif dan mencapai alam semi surgawi. Sedangkan untuk alam di atas alam semi surgawi, aku tidak tahu medium seperti apa yang dibutuhkan untuk menerobosnya. Setelah mendengar ini, Ye Chen akhirnya mengerti mengapa Han Yun tidak pernah mencapai puncak selama ribuan tahun. Pegunungan Kunlun tidak memiliki satu pun artefak abadi, jadi Han Yun tidak dapat mencapai alam semi surgawi. Dulu, ketika klan roh darah turun ke pegunungan Kunlun, mereka tidak hanya membunuh semua kultivator alam semi surgawi dan raja surgawi, tetapi mereka juga mengambil semua senjata abadi dan menghancurkan garis keturunan pemurnian artefak. Akibatnya, pegunungan Kunlun tidak memiliki senjata abadi dan tidak dapat menghasilkan apapun. Selain itu, mereka harus membayar upeti kepada klan roh darah setiap 100 tahun, yang semakin melemahkan mereka. Alam semi surgawi, alam raja surgawi, alam kekacauan primordial, alam integrasi Dao. Saya pasti akan mencapai ketinggian itu. Ye Chen mengepalkan tangannya, semangat juangnya membumbung tinggi. Saya yakin beberapa tahun, bersama dengan makam samsara, akan cukup bagi saya untuk mencapai alam integrasi Dao. Artefak abadi yang disebut-sebut ini seharusnya tidak sulit ditemukan, bukan? Artefak abadi. Aku tahu banyak senjata spiritual yang telah diwariskan dalam sekte-sekte besar. Apakah itu artefak abadi? Duan Huai'an bertanya. Tidak. Han Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, selama itu bisa diwariskan, itu paling-paling adalah senjata spiritual tingkat 7 atau 8. Dia menatap Ye Chen dan berkata, pedang bintang yang kau pegang hanyalah senjata spiritual tingkat 7 atau 8. Jika kau ingin maju ke alam semi surgawi, kau harus pergi ke tempat lain dan menemukan artefak abadi untuk digunakan sebagai media untuk menerobos. Namun, dengan potensi dan kekuatanmu, aku khawatir artefak abadi biasa tidak akan cukup. Kau harus mengikuti petunjuk para senior dan menemukan artefak abadi yang lebih kuat. Berbicara tentang tempat lain, pemimpin sekte Qian Phoenix Sect, apakah Blood Spirit Clan merupakan ras khusus yang kuat? Ye Chen menatap pemimpin sekte Qian Phoenix Sect dan berkata perlahan, jika kamu tidak memiliki informasi yang berharga, maka kamu tidak perlu hidup. Lagi pula, kamu juga pengkhianat pegunungan Kunlun. Ya, aku mau. Aku pernah berdiskusi tentang Dao dengan leluhur keluarga Huang, katanya dengan cemas, dari dia aku belajar betapa kuatnya klan roh darah. Dia mencoba mengingat percakapannya dengan leluhur keluarga Huang. Klan roh darah adalah eksistensi yang menguasai ratusan alam seperti pegunungan Kunlun. Pengaruh mereka mencakup wilayah yang luas. Dalam bahasa Huaxia, klan roh darah bagaikan penguasa tertinggi. Tidak bisa digoyahkan. Lagi pula, wilayah klan roh darah pada dasarnya berbeda dari pegunungan Kunlun. Kekuatan bela diri mereka jauh lebih tinggi dari kita. Menurut apa yang dikatakan leluhur keluarga Huang, pegunungan Kunlun adalah bidang bela diri tingkat rendah. Klan roh darah juga menguasai beberapa bidang bela diri tingkat menengah, jadi sepertinya klan roh darah seharusnya berada di bidang bela diri tingkat tinggi. Oleh karena itu, tingkat kultivasi orang-orang terlemah di sana bahkan lebih kuat daripada orang-orang di tingkat tertinggi di pegunungan Kunlun. Menurut perkataan leluhur keluarga Huang,
Jika Tuan Ye ingin pergi ke alam lain, hanya ada dua cara, kata Ketua Sekte Qian Phoenix dengan tergesa-gesa. Yang pertama adalah meninggalkan pegunungan Kunlun melalui formasi teleportasi spasial klan roh darah. Pilihan kedua adalah Anda hanya dapat menggunakan teknik terbang Anda sendiri untuk mencapai pesawat lain, yang mungkin memakan waktu ratusan tahun. Bab 1117, tidak bisa berdiri sendiri. Demi bertahan hidup, Ketua Sekte Qian Phoenix Sect Master pun berupaya memberikan solusi bagi Ye Chen. Baginya, bergabung dengan keluarga Huang dan klan roh darah berarti dia bisa hidup. Sekarang, situasinya telah berubah. Jika dia bergabung dengan Ye Chen, dia akan bisa hidup. Karena itu, dia tidak peduli dengan konsekuensinya jika informasi itu bocor selama dia bisa hidup. Ratusan tahun. Sebagai seseorang yang tumbuh di Huaxia, Ye Chen memahami sains. Sekarang setelah dia mengendalikan makam samsara, setelah berinteraksi dengan para ahli kuno yang perkasa itu, dia secara alami tahu bahwa dunia ini tidak terbatas. Jarak antara alam ras yang hidup dihitung dalam puluhan ribu tahun cahaya. Bahkan jika dia mencapai alam kaisar tertinggi dan terbang dengan bantuan senjata spiritual, dia masih membutuhkan ratusan tahun untuk mencapai alam lain. Bisakah lokasi formasi teleportasi spasial klan roh darah diubah? Tanyanya pada Han Yun. Aku tidak tahu. Han Yun menggelengkan kepalanya. Dalam pertempuran saat itu, kami melawan klan roh darah di tempat misterius di luar Kunlun. Kami tidak tahu secara spesifik tentang formasi teleportasi spasial. Ye Chen, jangan khawatir, kata Sue Qiye di makam samsara, aku bisa mengubah lokasi formasi teleportasi spasial. Aku punya peta bintang. Dengan adanya Sue Qiye, Ye Chen merasa lega. Baiklah, kalian berdua bisa pergi dulu. Untuk saat ini, aku akan mengampuni nyawa kalian. Jika kalian berani menghubungi keluarga Huang atau klan roh darah lagi, aku akan memusnahkan Sekte Phoenix Biru kalian. Ya, Tuan. Ketua Sekte Qian Phoenix Sekte dan Huang Botian dengan patuh meninggalkan ruangan dan menunggu di ruangan berikutnya. Ye Chen melihat ke arah kelompok itu dan memberitahu mereka rencananya. Tujuan kita saat ini adalah untuk menghadapi keluarga Huang dari pegunungan Kunlun. Aku akan menaklukkan mereka dengan paksa dan menggunakan mereka sebagai garda terdepan dalam pertarungan melawan klan roh darah. Kalian harus menyatukan para kultivator dari berbagai sekte dan mengendalikan para ahli keluarga Huang untuk melawan klan roh darah. Klan roh darah berasal dari alam bela diri tingkat tinggi. Dengan kekuatan kita saat ini, sangat sulit bagi kita untuk melawan mereka. Oleh karena itu, kita perlu terus meningkatkan kekuatan kita. Aku juga akan menggunakan beberapa metode untuk menemukan artefak abadi agar kamu bisa menerobosnya. Mengingat harga diri klan roh darah, mereka tidak akan langsung mengirim ahli tingkat tinggi ke alam bela diri tingkat rendah kita. Aku menduga bahwa anggota klan roh darah terkuat yang akan tiba dalam setahun akan menjadi ahli alam semi surgawi tahap awal. Setelah itu, mereka yang mengikuti harusnya paling banyak adalah ahli alam Raja Surgawi. 10 tahun kemudian, mereka seharusnya sudah menjadi ahli alam Raja Surgawi tahap akhir atau alam kekacauan primordial. Bagaimana kau tahu itu? Han Yun bingung. Dulu, klan roh darah mengirim banyak ahli alam kekacauan primordial. Bahkan ada ahli alam integrasi Dao yang berhasil menembus pertahanan kita dalam satu gerakan. Kali ini, mereka mungkin memiliki barisan yang sama. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut informasi yang kumiliki sekarang, aku dapat berspekulasi bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas klan roh darah sangat agresif. Mereka akan terus menaklukkan alam lain. Oleh karena itu, klan roh darah tidak akan mengirimkan pasukan utama mereka sebelum kita menarik cukup banyak perhatian dari mereka. Ini akan memberi kita waktu untuk mengatur napas dan meningkatkan kekuatan kita. Pandangannya menyapu kerumunan dan melihat bahwa mereka sedikit bingung. Mereka merasa bahwa musuh terlalu kuat. Coba bayangkan dirimu sebagai anggota klan roh darah, jelasnya, semut-semut yang selama ini kau pandang rendah kini memberontak, dan itu adalah ranah bela diri tingkat rendah. Apakah kau akan mengirim sejumlah besar ahli sejak awal untuk melawan para kultivator dari ranah lemah yang hampir tidak bisa melawan? Itu tidak mungkin. Pesawat-pesawat lain juga harus diredam. Selain itu, ada pesawat-pesawat lain yang harus diserang juga. Lagi pula, mengingat metode klan roh darah yang kuat, kita mungkin bukan satu-satunya pesawat yang memberontak. Oleh karena itu,
saya dapat menduga bahwa mereka tidak akan terlalu banyak menyerang kita pada awalnya. Ya, Han Yun mengangguk pelan dan berkata, berdasarkan pemahamanku tentang klan roh darah, mereka akan mengirimkan pasukan utama mereka saat pertama kali bertempur untuk menaklukkan sebuah pesawat. Akan butuh waktu lama bagi pasukan itu untuk maju mundur. Karena itu, klan roh darah tidak akan langsung mengirim ahli utama mereka ke pegunungan Kunlun. Namun, jika mereka gagal sekali atau dua kali, mereka pasti akan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pada saat itu, kita akan menghadapi ahli mereka yang paling merepotkan. Dalam keadaan normal, kemungkinan besar kita akan dihancurkan oleh kekuatan utama klan roh darah. Namun, Ye Chen menggunakan beberapa tahun untuk mencapai alam Daoyuan dari keadaan awalnya sebagai orang biasa. Dia bahkan dapat melawan ahli alam kaisar tertinggi tingkat kelima sekarang. 20 hingga 30 tahun akan cukup baginya untuk menerobos dan mencapai alam integrasi Dao serta menghancurkan formasi teleportasi spasial klan roh darah. Kemudian, kita akan memiliki ratusan tahun untuk mempersiapkan serangan balik. Saya tidak butuh 20 hingga 30 tahun, beberapa tahun saja sudah cukup. Ini akan memberi kita banyak waktu untuk tumbuh lebih kuat dan mempersiapkan serangan balik kita. Apa yang saya katakan tadi adalah untuk memberi Anda kepercayaan diri. Dia menyapukan pandangannya ke semua orang dan berkata, jangan khawatir. Selama aku di sini, bertarung melawan klan roh darah benar-benar bisa dilakukan. Yang harus kalian lakukan adalah mendengarkan perintahku dan teruslah memperkuat diri dan melakukan terobosan. Ye Chen sekarang tahu mengapa Sue Qiye dan yang lainnya memintanya untuk membina sejumlah besar bawahan. Ruang lingkup pertempuran melawan para kultivator dari alam bela diri tingkat tinggi terlalu besar. Dia bisa melawan pemimpin klan roh darah, tetapi klan roh darah masih memiliki banyak ahli, banyak di antaranya adalah ahli alam semi surgawi, raja surgawi, dan kekacauan primordial. Oleh karena itu, pegunungan Kunlun harus memiliki cukup banyak ahli dengan kekuatan yang sama untuk melawan mereka. Kalau tidak, bahkan jika salah satu dari ahli ini memasuki pegunungan Kunlun, mereka akan dapat membantai sebagian besar pembudidaya di sini. Bahkan jika Ye Chen menang, orang-orang pegunungan Kunlun akan musnah. Keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Baiklah, adik muda, aku mendukungmu, kata Xiao Bi lebih dulu. Ye Chen, aku sangat bersyukur kau mampu mengibarkan bendera melawan musuh yang biadab seperti itu. Duan Huai'an juga berkata dengan serius, selama ada sesuatu yang kau butuhkan dariku, katakan saja. Demi masa depan pegunungan Kunlun, demi keturunan kita, dan bahkan demi hidup kita sendiri, kita akan melawan klan roh darah bersamamu sampai akhir. Wus, wus. Huang Zantian dan 3 orang lainnya berlutut bersamaan dan berteriak serempak. Kami bersedia mendengarkan dan menaati perintah guru. Jika ada perintah, kami pasti akan melaksanakannya dengan mempertaruhkan nyawa. Bagus. Ye Chen mengangguk. Semuanya, selama aku di sini, pegunungan Kunlun tidak akan jatuh. Kemenangan terakhir akan menjadi milik pegunungan Kunlun. Han Yun, situasinya berjalan sesuai rencana kita. Adapun para leluhur dan pemimpin sekte dari berbagai sekte, aku ingin kamu menaklukkan mereka. Sebelum itu, kau harus ikut aku ke sekte Malam Darah. Aku punya cara untuk menaklukkan sekte yang ditinggalkan oleh senior Sue Qiye. Sementara Ye Chen, Han Yun, dan yang lainnya tengah berdiskusi, para master sekte dan wakil master sekte dari sekte Kunlun, sekte Dao, serta sekte-sekte tingkat atas dan atas lainnya juga turut berdiskusi. Bab 1118, Rencana Mereka. Sialan Ye Chen, beraninya dia mengungkap masalah klan roh darah ke publik. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa mengumpulkan cukup banyak ahli alam kaisar tertinggi untuk dipersembahkan kepada klan roh darah. Seorang master sekte marah dan membanting meja, mengirimkan gelombang energi dingin. Tampaknya kita harus terus membodohi para murid itu atau mengalahkan mereka dengan paksa dan mempersembahkan mereka kepada klan roh darah. Aku khawatir begitu, kata pemimpin sekte Dao Sek sambil menghela napas. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menangkap murid-murid ini dan menawarkan mereka kepada klan roh darah. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Hanya tersisa 1 tahun. Awalnya, ada cukup banyak murid yang maju ke alam kaisar tertinggi dalam 100 tahun terakhir. Ada lebih dari 80 murid dari setiap sekte dan ratusan murid alam Daoyuan. Saya pikir dengan mengadakan kompetisi jenius,
kita bisa menerima beberapa murid dengan bakat yang lebih rendah dan secara paksa meningkatkan tingkat kultivasi mereka sebelum memberikan mereka ke klan roh darah. Biarkan Hei Yao dan yang lainnya selamat. Namun, sekarang setelah Ye Chen melakukan ini, inti dan murid sejati dari 6 sekte semuanya telah terbunuh atau terluka. Para murid yang ingin aku selamatkan harus diberikan kepada klan roh darah. Aku ingin tahu apakah mereka cukup. Mereka jelas tidak cukup. Pemimpin sekte Lun Qiang memiliki ekspresi muram. Pupil matanya yang hitam pekat seperti gua jurang, dan aura dingin menyelimuti tubuhnya. Dia berkata, saya baru saja menghitung. Tidak termasuk murid dari 6 sekte yang meninggal, 8 sekte lainnya jika digabungkan tidak memiliki cukup orang. Hanya ada 66 murid alam kaisar tertinggi di 8 sekte dan keluarga lainnya. Hanya 20 dari mereka yang dapat dengan paksa maju ke alam kaisar tertinggi. Dia mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada para master sekte lainnya. Kita harus menangkap orang-orang dari sekte kecil untuk memenuhi kuota. Adapun Ye Chen, kilatan dingin melintas di sudut mata pemimpin sekte-sekte Lun Qiang. Ye Chen membunuh seorang anggota keluarga Huang, jadi kita harus menemukan cara untuk menangkap Ye Chen sebelum klan roh darah tiba. Hanya dengan menawarkan Ye Chen kepada klan roh darah, kita dapat meredakan kemarahan para tetua suku roh darah. Pemimpin sekte Kunlun duduk di kursi tinggi dan minum sebotol minuman keras sambil menghela napas dan berkata, sekarang, yang paling penting adalah memberi para pengikut penjelasan. Apa lagi yang ingin kau jelaskan? Seorang master sekte lain tiba-tiba berbalik dan menatap tajam ke arah semua orang. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan murid-murid orang lain, tidak bisakah kau mengalahkan murid-muridmu sendiri? Demi masa depan pegunungan Kunlun, demi kita semua, kita harus mengalahkan kecil Ye Chen dan para pengikutnya yang mencoba memberontak. Begitu dia mengatakan itu, suhu di ruang konferensi langsung turun, dan gelombang energi dingin menyapu keluar. Bagi mereka, meskipun murid-murid ini jenius, mereka adalah guru mereka dan akrab dengan semua seni bela diri murid-murid mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mengalahkan murid-murid ini? Mata dingin pemimpin sekte itu menatap semua orang. Kepribadiannya yang dingin membuat semua orang terdiam. Jadi bagaimana jika mereka adalah murid-muridnya? Selama dia hidup, apakah penting jika dia mengorbankan mereka? Bukannya orang-orang di ruangan ini tidak pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Selama mereka terus bertahan, mungkin klan roh darah akan dikalahkan oleh orang-orang dari alam lain suatu hari nanti. Bukankah lebih baik jika mereka mengabaikan pegunungan Kunlun? Akan lebih buruk daripada membiarkan anak-anak nakal ini melawan klan roh darah dan mati. Itu benar-benar tidak sepadan. Semuanya, izinkan aku mengingatkan kalian. Para murid dari 100 tahun terakhir adalah kelompok murid terbaik sejak zaman kuno, kata pemimpin sekte Blood Knight Sect dengan tenang, mereka semua memiliki potensi untuk melampaui kita. Bukankah sayang untuk mengirim mereka ke kematian? Kalau kau tidak ingin muridmu mati, baiklah. Kau harus mengurus jatahmu dengan cara tertentu. Jika tidak bisa, maka saat klan roh darah datang, kalian tinggal menunggu untuk dimusnahkan. Sekte kita akan tetap bertahan. Cepat atau lambat, klan roh darah akan dikalahkan oleh ahli lainnya. Selama kita bertahan, kita akan memiliki kebebasan suatu hari nanti. Aku tidak akan menyerahkan kebebasanku dan nyawa muridku kepada manusia lain. Sekte Blood Knight tidak akan menaruh harapan pada orang lain untuk menyelamatkan kami. Kita tidak sependapat. Selamat tinggal, semuanya. Ketua sekte dari sekte Malam Darah melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin sebelum pergi bersama wakil ketua sektenya. Master sekte lain yang berbicara menatap punggung dua orang yang pergi dan melanjutkan, besok, kita hanya perlu memanggil murid-murid jenius di bawah yurisdiksi kita ke tempat khusus. Kita akan melakukannya sendiri dan menangkap mereka. Adapun orang-orang dari sekte kecil lainnya, biarkan mereka membuat masalah untuk sementara waktu. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagus. Saya setuju. Saya juga setuju. Pemimpin sekte Dao, pemimpin sekte Kunlun, pemimpin sekte Lun Qiang, dan yang lainnya semuanya menyatakan persetujuan mereka. Setelah itu, mereka mulai merumuskan rencana tindakannya. Pemimpin sekte Blood Knight Sect, Sue Qin, dan wakil pemimpin sekte, Sue Hong, berjalan keluar dari aula pertemuan dengan ekspresi yang bertentangan. Menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak mau bergabung untuk menyakiti murid-murid jenius mereka. Namun, jika mereka tidak melakukannya,
seluruh sekte mungkin akan hancur. Bukan hanya satu keluarga atau sekte yang telah dimusnahkan. Selama bertahun-tahun, ada banyak sekte besar yang tidak mau memberikan murid-murid alam kaisar tertinggi kepada klan roh darah. Pada akhirnya, mereka semua dihancurkan. Termasuk sekte yang didirikan oleh guru-guru Ye Chen lainnya, Ping Changhai, dan yang lainnya. Mereka semua dihancurkan oleh klan roh darah dan menghilang dalam buku-buku sejarah. Sementara mereka berdua sedang gelisah, aliran cahaya terbang mendekat dan sesosok yang dingin dan arogan muncul di hadapan Sue Qin dan Sue Hong. Suara mendesing. Itu Wanyan Pojun. Wanyan Pojun melirik mereka. Pupil matanya sedikit mengecil. Dia menangkupkan tinjunya dan memberi isyarat. Master Sekte dan Wakil Master Sekte, guruku ingin bertemu kalian. Apa? Wakil Master Sekte Sue Hong mengerutkan kening. Menurutmu siapa dia? Kamu dari sekte mana? Ye Chen adalah tuanku. Ye Chen ingin bertemu dengan kita. Jika dia ingin bertemu denganku, dia harus datang sendiri. Sekte Malam Darah bukanlah sekte biasa. Hak apa yang dimiliki Ye Chen sehingga dia menyuruhnya datang menemuinya secara langsung? Tidak peduli apa, Ye Chen tetaplah seorang junior. Tidak peduli sekuat apapun dia, Ye Chen seharusnya menjadi orang yang datang menemui mereka. Pada saat ini, kesan mereka terhadap Ye Chen langsung hancur. Di usianya yang masih muda, mengapa dia harus berpura-pura? Pergilah. Kalau tidak, Ye Chen harus mengambil tubuhmu sendiri. Sue Qin melambaikan tangannya, dan gelombang energi yang dahsyat menyapu. Dia adalah ahli alam kaisar tertinggi. Melihat gelombang energi dahsyat itu hendak menyentuhnya, Wanyan Pojun melangkah maju dan dengan cepat berkata, silakan lihat ini. Wanyan Pojun mengeluarkan pedang giok darah kecil. Tiba-tiba, niat pedang yang agung dan unik berkembang. Itu berbeda dari pedang dao abadi milik Ye Chen. Rasanya unik dan sepertinya mengandung kekuatan bintang. Seketika mata ketua sekte terbelalak dan tubuhnya gemetar. Bab 1119, Leluhur Junior, Bagian 1. Ekspresinya membeku karena terkejut. Dia sangat familiar dengan objek di depannya. Ini milik leluhur. Dia telah melihatnya dalam catatan kuno sekte Malam Darah. Namun, dia tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Sue Qin dengan gembira melangkah di depan Wanyan Pojun dan berkata dengan suara gemetar, ini adalah niat pedang leluhur. Apakah leluhur masih hidup? Cepat beritahu aku, di mana kamu mendapatkan ini? Wanyan Pojun meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia sama sekali tidak takut pada ahli di depannya. Sebaliknya, dia berkata, saya tidak tahu apakah leluhur sekte Anda masih hidup, tetapi guru meminta saya untuk menunjukkan benda ini kepada Anda dan membawa Anda kembali. Ini seharusnya cukup membuatmu mengikutiku, kan? Wanyan Pojun menyimpan pedang giok darah kecil itu. Pimpin jalan. Sue Qin dan Sue Hong bertukar pandang sebelum membuat keputusan. Tidak peduli apapun, pasti ada alasan mengapa benda ini muncul di tangan Ye Chen. Meskipun Ye Chen masih junior, mereka harus menemuinya kali ini. Sue Qin dan Sue Hong mengikuti Wanyan Pojun ke gedung tinggi, di mana Ye Chen sudah menunggu mereka di dalam ruangan. Ketika dia melihat mereka berdua, dia melepaskan niat pedang Sue Qiye dari tubuhnya. Aku yakin kamu tahu dari siapa niat pedangku berasal. Selain itu, niat pedang ini tidak diturunkan ke sekte Malam Darahmu, tetapi tercatat dalam catatan sektemu. Ya, Sue Qin mengangguk dan mendesah. Ini adalah niat pedang unik dari pendiri sekte Malam Darah, Dewa Qiye, yang juga dikenal sebagai Sue Qiye. Meskipun leluhur mendirikan sekte Malam Darah dan mewariskan banyak teknik kultivasi, dia tidak mewariskan niat pedang ini. Ketika niat pedang ini digunakan, itu akan berubah menjadi serangan tinju yang kuat yang dipenuhi dengan energi darah. Aku bisa memastikan bahwa niat pedang yang kau pancarkan sama dengan niat leluhur. Lalu, apakah leluhur masih hidup? Guru masih hidup? Ye Chen menatap mereka berdua dan berkata dengan santai, selama ribuan tahun, kekuatanku telah membuat dunia terpesona. Beranikah aku bertanya siapa lagi di dunia ini selain aku yang telah melakukannya? Kamu harus tahu asal-usul kata-kata ini. Aku tahu. Sue Qin menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh dan berkata, kau tahu maksud pedang leluhur dan juga kata-kata itu. Kau bahkan mengaku sebagai murid leluhur, tetapi itu tidak cukup. Bagaimana aku bisa yakin bahwa kau benar-benar murid leluhur? Perkataannya seperti bertanya apakah Ye Chen punya kartu truf.
Semua master sekte ini adalah monster tua yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Mereka tidak akan mempercayai Ye Chen dengan mudah. Guru, apakah Anda meninggalkan kata-kata untuk sekte Anda yang dapat saya gunakan sebagai identitas? Misalnya, apa yang kau suruh aku katakan kepada Master Sekte Ruo sebelumnya? Ye Chen bertanya kepada Sue Qiye. Bagi para leluhur pendiri seperti Sue Qiye, mereka pasti akan meninggalkan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diketahui orang luar sehingga orang-orang mereka sendiri dapat menghubungi sekte mereka sendiri pada saat dibutuhkan. Sue Qiye terdiam sejenak. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi tegas, Qiye telah ada selama ribuan tahun. Kekuatan surgawiku sangat besar dan kuat. Bolehkah aku bertanya kepada surga, siapa yang dapat melawanku? Ini adalah kata-kata yang kutinggalkan di depan batu pemahaman pedang ribuan tahun yang lalu setelah aku mendirikan Sekte Malam Darah. Pemimpin Sekte generasi kedua meninggalkan kata-kata ini sebagai warisan untuk generasi mendatang. Kau bisa memberi tahu mereka ini. Jika memang tidak berhasil, aku sendiri yang akan keluar. Bagus. Ye Chen menirukan sikap Sue Qiye, seolah-olah dia adalah seorang ahli tingkat atas yang meremehkan semua pahlawan di dunia. Dia berkata, Qiye telah ada selama ribuan tahun. Kekuatan surgawiku sangat besar dan kuat. Bolehkah aku bertanya kepada surga, siapa yang bisa melawanku? Suaranya seakan memancarkan kekuatan, dan terus bergema, mengguncang pikiran. Kata-kata itu bagaikan senjata yang telah menusuk hati Sue Qin dan Sue Hong. Qiye, kekuatan surgawi. Beranikah aku bertanya pada surga? Siapa yang bisa bertarung? Sue Qin dan Sue Hong mengulangi kata-kata yang sama, mengingat arogansi leluhur mereka, yang memandang rendah dunia dan tidak memiliki lawan. Mereka menatap Ye Chen dengan heran. Kegembiraan di mata mereka tak terlukiskan. Ya, mereka tahu kata-kata ini, tetapi kata-kata ini tidak pernah dipublikasikan. Karena Ye Chen telah mengucapkannya keras-keras, dia pastilah murid leluhur. Leluhur muda, Sue Qin segera menangkupkan tinjunya dan menyapa Ye Chen, Master Sekte generasi ketujuh Sekte Malam Darah. Sue Qin, memberi salam kepada leluhur muda. Leluhur muda, Sue Hong berlutut dan berkata, Wakil Ketua Sekte generasi ketujuh dari Sekte Malam Darah, Sue Hong, memberi salam kepada leluhur muda. Bagi mereka, Sue Qiye adalah pendiri sekte tersebut, jadi muridnya tentu saja adalah leluhur junior. Bangun! Ye Chen mengulurkan tangannya dan melambaikan tangannya dengan lembut dan sebuah kekuatan tak terlihat mengangkat mereka berdua dan dia melanjutkan, Tuan masih hidup. Sekarang, aku mengibarkan bendera untuk melawan klan roh darah karena Tuan mendukungku. Begitu, leluhur masih di sini. Sudah kuduga, leluhur tidak akan mati semudah itu. Keduanya sangat gembira dan berterima kasih kepada Ye Chen. Sikap mereka terhadap Ye Chen juga langsung berubah. Dalam hal status, Ye Chen sekarang adalah sosok yang paling dihormati dan penting di Sekte Malam Darah. Aku tidak menyangka ini. Sekte Malam Darah yang aku dirikan dan wariskan telah berakhir seperti ini. Meskipun Master Sekte kedua dan ketiga adalah ahli alam Raja Surgawi, mereka tewas dalam perang kuno. Master Sekte keempat adalah ahli alam Kaisar tertinggi tingkat 9 dan dapat hidup selama puluhan ribu tahun. Bagaimana dia bisa digantikan begitu cepat? Murid, bantu saya bertanya kepada mereka mengapa, kata Sue Qiye. Ye Chen mengulangi kata-katanya kepada dua orang di depannya. Leluhur muda, kata Sue Qin, berkeringat deras. Dia mendesah dan menjelaskan, 2000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, para Master Sekte generasi keempat dan kelima kami mencoba melawan klan roh darah. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, mereka dibunuh oleh klan roh darah. Master Sekte generasi ke-6 dan wakil Master Sekte juga tewas di tangan leluhur keluarga Huang. Itulah sebabnya kami mengganti pemimpin begitu cepat. Dia menghela napas dan menatap wakil ketua sekte sambil berkata, kupikir kita adalah anak yatim piatu tanpa tulang punggung dan hanya bisa mengikuti arus. Kita berada dalam bahaya di bawah kekuasaan klan roh darah. Namun, sekarang leluhur muda kita telah kembali, kita pasti akan mengikutinya dan mengibarkan bendera perlawanan. Ya, mata Sue Hong tegas dan berkaca-kaca. Seperti anak yatim yang telah menemukan orang tuanya, dia berkata, leluhur muda, sekarang kau adalah pemimpin Sekte Malam Darah. Meskipun kami tidak punya banyak yang tersisa, kami bersedia bertarung sampai mati selama kau memberi kami perintah. Kami telah terbebani dan menderita selama ribuan tahun,
dan hanya bisa menyaksikan murid-murid kami yang terkasih dan bahkan anak-anak kami sendiri mati di tangan klan roh darah. Kami tidak berani melawan, bukan karena kami takut mati, tetapi karena kami takut klan roh darah akan memusnahkan seluruh sekte kami. Ada begitu banyak sekte di pegunungan Kunlun, tetapi mereka tidak melawan klan roh darah. Bukan karena mereka kekurangan pahlawan, tetapi karena mereka kekurangan persatuan. Perlawanan dari satu sekte, atau bahkan beberapa sekte, tidak ada gunanya. Bahkan jika beberapa faksi berkumpul, mereka akan dengan cepat ditekan oleh keluarga Huang atau klan roh darah. Karena itu, mereka hanya bisa bertahan. Mereka tidak punya pilihan lain, karena mereka tidak punya kekuatan dan jumlah yang cukup untuk melawan. Melakukan hal itu hanya akan mengakibatkan kematian. Bab 1120, Leluhur Junior, Bagian 2. Selain itu, ada 15 sekte tingkat menengah di pegunungan Kunlun, serta sekte tingkat atas. Dari jumlah tersebut, setidaknya setengahnya telah diam-diam bergabung dengan klan roh darah, seperti sekte Lun Qiang. Selama ada kekuatan yang menyatakan bahwa mereka ingin melawan klan roh darah tidak perlu melakukan apapun. Sekte-sekte ini dan keluarga Huang akan mengambil tindakan terlebih dahulu dan menghentikan ancaman sejak awal. Oleh karena itu, selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang secara terbuka mengibarkan bendera pemberontakan terhadap klan roh darah di muka umum. Ye Chen adalah satu-satunya. Tentu saja, mereka tidak akan menghancurkan kekuatan-kekuatan ini sepenuhnya. Selama kekuatan-kekuatan ini memiliki fondasi, mereka akan ditinggalkan untuk terus membina para ahli alam kaisar tertinggi untuk diberikan kepada klan roh darah. Ini juga menjadi alasan mengapa sekte malam darah berhasil bertahan. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu menyia-nyiakan hidupmu. Panggil semua tetua dan murid sekte di kota Qianjue. Sebagai leluhur muda, dan sebagai orang pertama yang secara terbuka mengibarkan bendera melawan klan roh darah, aku punya rencanaku sendiri. Aku akan memberitahumu rencananya. Ekspresi Ye Chen dingin. Meskipun begitu, ketua sekte generasi ke-6 dan wakil ketua sekte kita tewas di tangan leluhur keluarga Huang. Kita harus menjadikan lelaki tua ini sebagai target pertama kita. Ya, leluhur muda, saya akan segera mengirim pesan dan meminta semua orang berkumpul di sini. Sue Qin buru-buru mengeluarkan liontin giok komunikasi dan mengirim pesan kepada tetua pertama sekte, memintanya untuk mengumpulkan semua tetua, penjaga, dan murid. Kompetisi ini tidak seperti kompetisi lainnya, karena melibatkan nasib pegunungan Kunlun. Oleh karena itu, bukan hanya para master sekte dan wakil master sekte dari setiap sekte saja yang datang, bahkan para tetua pertama sekte, beberapa tetua dengan dasar yang dalam, serta para pelindung kelas atas juga diutus khusus untuk mengawal para pengikut inti dan pengikut sejati sekte tersebut. Hampir semua elit sekte di pegunungan Kunlun berkumpul di kota Qianjue yang sangat besar. Bagaimana dengan keluarga Huang? Kali ini, keluarga Huang hanya mengirim seorang wakil kepala keluarga dan beberapa orang penting. Di mana yang lainnya? Tanya Ye Chen. Pada saat yang sama, ia menyeduh sepocit teh oolong berkualitas tinggi. Ia menyesapnya dan berkata, sekte-sekte telah tiba, jadi mengapa pasukan keluarga Huang tidak ada di sini? Leluhur muda, beberapa waktu lalu, di alam rahasia roh darah, semua murid keluarga Huang dimusnahkan, Sue Hong menjelaskan, kekuatan utama keluarga Huang sedang mencari Ye Xitian. Selain itu, tampaknya leluhur keluarga Huang diserang oleh senior Han Yun dan beberapa ahli tersembunyi dan menderita luka serius. Oleh karena itu, seluruh keluarga Huang dalam keadaan siap tempur, dan semua anggota utama keluarga bersembunyi di wilayah mereka. Sedangkan untuk keluarga lainnya, karena kompetisi ini adalah kompetisi antar sekte, keluarga Han, Mo, Xiang, dan keluarga lainnya tidak ikut serta. Dia menatap Ye Chen dan berpikir dalam hati, mungkinkah leluhur junior tidak hanya akan menyerang sekte, tetapi juga keluarga? Jika memang begitu, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga mengerahkan orang untuk mengikuti leluhur junior. Mereka akan menaklukkan pegunungan Kunlun. Setelah beberapa saat, Sue Qin menyingkirkan liontin giok komunikasi itu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, tunggu sebentar, leluhur muda. Anggota sekte akan segera datang. Ye Chen mengangguk sedikit dan bertanya, hari ini, para master sekte dan wakil master sekte dari berbagai sekte tidak dapat menjawab pertanyaan para murid jenius. Mereka seharusnya pergi ke suatu tempat untuk merencanakan dan bersekongkol. Apakah kalian berpartisipasi? Apa yang mereka rencanakan?
Aku baru saja akan membahas masalah ini denganmu, leluhur muda. Para Master Sekte dan Wakil Master Sekte dari 8 sekte, termasuk Sekte Dao, Sekte Kunlun, Sekte Laut Surgawi, dan yang lainnya, telah membuat rencana jahat. Sue Qin kemudian menyampaikan kata-kata dari Master Sekte Dao Sek dan Liang Yue kepada Ye Chen, sebelum bertanya, leluhur muda, apakah kita akan menyelamatkan para jenius itu atau... Ye Chen berpikir sejenak dan berkata dengan tegas, selamatkan mereka. Kita harus menyelamatkan mereka. 10 orang jenius teratas dari pegunungan Kunlun, kecuali Huang Qiankun yang berada di peringkat ke-9, yang tewas di tangannya, dan Ji Siqing, yang sekarang menjadi wakil kepala Aula Radiant Hall, 8 orang lainnya semuanya adalah para jenius yang dapat mencapai dan melampaui alam semi-divine atau bahkan alam divine king berdasarkan bakat dan potensi mereka. Di masa depan, saat Ye Chen bertarung melawan para ahli alam integrasi Dao dari klan Roh Darah, para jenius ini harus berhadapan dengan para ahli lainnya. Tidak ada cara lain. Pegunungan Kunlun berada satu tingkat lebih rendah dari klan Roh Darah dalam hal seni bela diri. Perang antara dua kelompok kultivator dengan level yang berbeda. Meskipun hasil perang antara kedua kelompok itu bergantung pada Ye Chen sendiri, untuk menghindari jatuhnya korban jiwa dan hancurnya pegunungan Kunlun, mereka membutuhkan cukup banyak ahli Divine King dan Primordial Chaos untuk menjadi tulang punggung perlawanan. Jika tidak, bahkan jika Ye Chen mengalahkan anggota terkuat dari klan Roh Darah pada akhirnya, Ye Lingtian, Ye Luo, Duan Huai'an, Ji Siqing, Ruo Han, Luo Yao, dan semua orang yang Ye Chen sayangi akan jatuh di tangan para ahli klan Roh Darah lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dibiarkan Ye Chen, jadi dia harus menemukan solusi secepat mungkin. Pertama-tama, dia harus menangkap para ahli alam kaisar tertinggi dari keluarga Huang. Ye Chen dapat menggunakan pil dan artefak abadi untuk secara paksa meningkatkan tingkat kultivasi para ahli alam kaisar tertinggi ini ke alam semi surgawi dan menggunakan mereka sebagai garda terdepan. Kedua, dia harus menemukan orang-orang yang dapat menangani para ahli alam Raja Dewa dan alam kekacauan primordial yang akan dikirim oleh klan Roh Darah. Orang-orang ini juga akan mengendalikan para kultivator keluarga Huang untuk bertarung. Akan tetapi, untuk mencapai level tersebut, bukan saja landasan kultivasi seseorang harus mencapai titik acuan, tetapi mereka juga harus memiliki artefak abadi atau sejenis objek setara sebagai katalis. Ada pula persyaratan yang ringan, yaitu tingkat bakat dan pemahaman yang sangat tinggi. Jika tidak, bahkan jika seseorang mengonsumsi banyak pil, dasar kultivasinya tidak akan memenuhi syarat. Mereka yang memenuhi persyaratan lunak ini adalah para Master Sekte, Wakil Master Sekte, Leluhur, dan 10 jenius teratas pegunungan Kunlun. 10 jenius ini adalah kelompok dengan potensi terbesar dalam ribuan tahun terakhir, dan mereka juga merupakan kelompok orang yang kultivasinya dapat ditingkatkan secara signifikan. Oleh karena itu, Ye Chen harus menyelamatkan mereka. Tentu saja, setelah dia menyelamatkan Hei Yao, putra suci Sekte Kunlun, dia harus melunasi hutangnya atas penyergapan yang coba dilakukan orang ini saat dia merawat Duan Huai'an. Suara mendesing. Kilatan darah mengalir di mata Sue Qin. Dia sangat gembira saat menangkupkan tinjunya dan berkata, leluhur muda, semua orang sudah tiba dan menunggu di luar gedung. Haruskah kita memanggil mereka masuk sekarang? Panggil mereka. Ye Chen sangat gembira. Beberapa tahun yang lalu, dia berpetualang sendirian, tetapi sekarang dia adalah leluhur muda Sekte Malam Darah, dengan banyak ahli di bawah komandonya. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Ya, leluhur muda. Sue Hong secara pribadi turun dan membawa sekelompok orang. Ada sekitar 70 orang dalam kelompok ini, termasuk para tetua, wali, dan murid. Guru, Sue Hong mengeluarkan 18 makhluk dengan aura menakutkan dan menjelaskan secara pribadi, ini adalah murid pendiri kami, Dewa Kie. Kalian semua, cepat berlutut dan panggil dia leluhur junior. Jangan kasar. Semua orang dari Sekte Malam Darah, tua dan muda, menatap Ye Chen dengan kaget. Ye Chen yang tidak patuh hukum dan tak terhentikan sebenarnya adalah leluhur junior Sekte mereka.